Ini buat teman-teman yang masih suka merasa atau mengeluh gitu ya. Aduh gimana ya dagangan sepi. Ini yang buat yang dagang. Aduh gimana ya, udah jatuh tempo nih, amanah belum ada uangnya dan sebagainya deh. Ini yang aku ceritakan di VT-VT ini adalah pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku juga dulu sama kayak gitu. Aku juga kan punya usaha di rumah ya. Nah dulu tuh sebelum aku mengenal yang namanya loa. Kalau masih ada yang nanya loa itu apa, aduh cepet-cepet ya kalian belajar loa deh ya. Kalian tuh udah ketinggalan banget kalau kalau loa aja nggak tahu gitu loh. Loa itu law of attraction atau hukum tarik menarik. Sebelum aku tahu afirmasi dan sebagainya, pokoknya aku nggak tahu apa-apa dan aku saat itu sangat bodoh banget gitu ya, ngomong sembarangan, mikir sembarangan, terus nyari solusi juga nggak bener gitu, makanya nggak beres-beres tuh dulu urusan. Waktu itu kan aku juga punya usaha di rumah dan sepi gitu ya, waktu itu lagi nggak rame lah ya, jangan bilang sepi lah ya, nggak rame gitu ya, lagi nggak rame. Aku tuh bingung banget rasanya, aku tuh kayak kayak kacau banget perasaan aku, kayak putus asa, kayak marah sama Allah, pokoknya bener-bener deh, bukannya positif gitu ya, ya nggak bisa gitu, nggak bisa positif gitu kan. Akhirnya apa yang ada, aku tuh nyari-nyari orang pinter kayak gitu, minta didoain lah, apa dia datang ke rumah gitu kan, minta didoain gitu. Mending orang pinternya bener gitu ya, orang yang benar-benar tidak matre gitu kan ya. Ini mah udah ditarif, udah gitu dia juga bukan orang pintar, dia tuh abal-abal penipu. Yang ada usaha aku bukannya rame malahan, oh makin deh makin 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 menjadi-jadi gitu, nggak ada perkembangan. Pokoknya dulu itu solusi-solusi yang aku lakukan adalah solusi yang nggak bener gitu ya, yang nggak banget, yang salah gitu kan ya, makanya nggak beres-beres. Nah setelah aku belajar yang namanya loa, motivasi, afirmasi, self talk, selain memperbaiki ibadah pastinya ya, berubah semua, tahu nggak sih, berubah semuanya. Jadi menurut aku kalian-kalian yang selama ini masih belum beres masalahnya itu karena kalian belum total dan belum maksimal berpikir positifnya. Bahkan mungkin kalian, aku yakin tuh ya, kalian-kalian yang masih pada sepi-sepi gitu pasti nyari solusinya nyari manusia, nyari orang pintar, nyari utangan, nyari pinjeman, pokoknya nyari orang aja intinya, ya kan? Nah itu makanya nggak beres-beres. Bisa nggak sih melupakan manusia? Bisa lah, kalian harus bisa. Aku aja beres karena aku melupakan manusia, tahu gak? Aku percaya sama diriku sendiri, aku percaya aku bisa menyelesaikan semuanya itu dan aku punya potensi. Itu aku satu ya. Aku yakin pikiran aku ini bener-bener magnet yang bisa narik apa aja yang aku pengenin. Gak usah aku nyari-nyari manusia, pakai aja pikiran aku sendiri. Dan aku yakin doa aku, ikhtiar aku, sholat aku itu semuanya lebih mustajab dibandingin aku minta orang doain aku ke orang pintar, ke Pak Ustadz, kemana-mana. Gak ada tuh, kagak ada tuh aku ngerasa doa mereka dikabulin tuh doain aku, nggak ada. Justru doa aku sendiri yang dikabulin sama Allah. Nah kalian juga harus gitu. Kalian tuh ngerti gak sih kalau apa yang aku omongin selama ini gitu ya. Jadi intinya nih ya, lupain manusia pertama, yang kedua perbaiki ibadah gitu ya, yang belang bentong, pokoknya 5 waktunya tuh dijaga baik-baik, ditambah dengan sholat sunat itu bener harus loh. Nggak cukup sholat 5 waktu doang, nggak cukup, kalian tuh harus tambah. Terserah deh, mau sholat duha, mau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tobat gitu kan, apalagi tahajud ya, sholat hajat, ngajinya, sholawatnya lebih banyak lagi. Yang tadinya aku cuman 100 misalnya gitu ya, setiap sholat 100 atau 100 kali sehari, sekarang tambah jadi berapa ribu. Terus baca lagi amalan-amalannya, tambahin Al-Fatihah 100 kali. Aku mah dulu boro-boro ngerti Al-Fatihah 100 kali, aku tuh nggak tahu. Nah makanya ilmu itu harus ditambah, kita tuh harus terbuka akan ilmu pengetahuan apa aja deh, nggak cuma itu aja teman-teman. Kalau yang ada namanya kayak kias-kias ya, ritual-ritual gitu ya, tapi ritualnya bukan ritual aneh-aneh ya. Kalau dengar kata ritual tuh kayaknya aneh banget gitu, ngapain nih kita. Enggak, bukan. Kayak misalnya aku ngikutin Viti-Viti nih ya, oh kalau dompet yang bagus itu harus warna hitam karena itu bisa narik uang, aku ikutin.
gitu kan. Aku nggak tertutup akan ilmu pengetahuan. Kalau kalau orang-orang kan banyak, ah itu apaan sih musyrik ini. Nah yang kayak gitu-gitu tuh mandek tuh akhirnya dia hidupnya, karena dia tuh nutup diri dan selalu pikirnya negatif gitu. Asal ada orang ngasih tahu gini, ih itu mah musyrik, percaya sama benda. Nah udah kayak gitu-gitu, udah susah deh pokoknya. Kalian tuh jangan kayak gitu. Kayak aku ya, aku ikutin Viti Gunawan Goy. Dia bilang kepercayaan orang Cina ya, atau gak usah orang Cina deh, lihat aja orang-orang kaya di rumahnya ada apa. Mereka suka pasang lukisan ikan koi yang isinya ada 8 ekor pas 9 ekor ya, sama kuda berlari. Itu dipercaya bisa mendatangkan kesuksesan. Aku beli, aku pasang di ruang tamu aku tuh, kiri kanan. Sebelah kanan ini kuda, sebelah kiri itu ikan koi. Aku beli, pokoknya aku percaya kayak gitu-gitu. Kalian jangan, itu mah musik apanya sih, itu tuh ilmu pengetahuan, gak ada hubungannya sama agama, tau gak? Jadi kalian tuh terbuka lah akan pengetahuan ya. Terus kayak misalnya nih ya, ada ustadz apa ya, aku lupa nama ustadznya, dia bilang sebelum maghrib itu buang sampah yang ada di dalam rumah itu keluarin semuanya, rapihin ya dalam plastik, taruh depan rumah jam 5 sore sebelum maghrib. Nah, itu karena itu bisa memperlancar rezeki. Aku lakuin gitu. Jadi kalian itu harus banyak banget gitu ya, belajar banyak, menyerap apa ya, ilmu-ilmu baru gitu. Kalian harus terbuka. Jadi aku apapun yang positif aku lakuin. Kayak misalnya ada kura-kura emas gitu yang segede gini, yang kecil itu ya. Itu bisa menarik keberuntungan. Aku beli banyak, aku taruh di dompet. Pokoknya aku doain dulu, aku bacain sholawat dulu, bacain doa 1000 dinar gitu ya. Apa aja aku lakuin. Batu sitrin katanya bisa naik rezeki, aku pakai gelangnya. Ada batu ini nih, batu ametis, bisa menarik cinta, kasih sayang, aku beli, aku bacain doa Al-Fatihah gitu. Jadi kita tuh harus terbuka gitu lah kan, pengetahuan kayak gitu kan, jangan menutup diri gitu kan, buka semuanya, cobain dulu, tapi tentunya kita minta sama Allah, doa sesuai agama masing-masing itu. Nah, ritual-ritual kayak gitu itu insya Allah sedikit-sedikit akan memperbaiki kehidupan kita loh. Itu yang aku lakuin ya. Kayak selain sholat ya, aku juga waktu kemarin kan dapat amanah, punya amanah itu, aku sholat tasbih setiap hari ya. Sampai berapa bulan aku sholat tasbih terus. Terus udah gitu aku yasin fadilah, sholawat nabi, sholat tobat, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang-orang. Pokoknya aku lakuin apa aja biar aku tuh bener-bener bisa lepas dari permasalahan ini. Nah kalian juga harus maksimal. Ditambah lagi nih pikiran nih, harus positif nih, omongan dijaga nih. Jangan suka ngomong yang aduh susah ya, jangan bilang susah, tidak mudah gitu ya. Aduh jelek ya, jangan bilang jelek, enggak bagus gitu. Belajar deh di video aku yang sebelumnya, karena alam bawah sadar tidak mengenal kata negatif. Dia nggak tahu kata jangan, dia nggak tahu kata enggak, dia nggak tahu kata tidak, dia hanya melihat kata yang sesudahnya. Jadi kalau kamu bilang tidak mudah, berarti mudah. Aduh ini cobaan ini sangat tidak mudah buat aku, berarti cobaan itu mudah buat aku. Itu yang diserap di sini. Nanti yang datang ke kamu akan hal yang gampang gitu. Diganti deh, aku udah sering ngomong kok di video-video aku yang sebelumnya. Jadi gitu teman-teman, kuncinya ya itu tuh kamu tuh benar-benar harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kamu. Terus kamu tuh harus percaya, oh banyak yang harus aku rubah nih, sifat males tuh kayak gitu ya, itu tuh harus dirubah. Kamu tuh harus rajin maksain diri bangun pagi kayak gitu ya. Kalau yang orang Islam sebelum subuh kamu bangun, duduk tuh di sejadah istighfar, itu bagus banget. Langsung nyambung qobliyah, sukri wudhu, sholat subuh. Pas habis qobliyah itu diantara iqomat baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Lanjut sholat subuh, doa di situ. Wah mustajab deh. Ada jam dinding mati, kamu ganti baterainya, nggak boleh itu ada jam dinding mati, itu ngambat rezeki. Kayak gitu-gitu tuh dilakuin, tahu nggak sih, banyak ilmu pokoknya. Nanti kalau udah maksimal insya Allah kamu akan terbuka jalannya semuanya. Yang penting kamu bener-bener ke Allah satu, ke Tuhan aja, nggak usah ke manusia. Kalaupun Allah ngutus manusia nolong kamu, nanti Allah yang bukain pintu hati orang itu datang ke kamu, nolongin kamu, atau kamu dipertemukan entah gimana caranya, kuasa Allah. Beres pokoknya, semua amanah.